Selamat sore untuk kita semua. Hari ini kita akan belajar tentang rancangan bujur sangkar Latin. Sebelumnya, kita harus mengetahui pengertian dari rancangan bujur sangkar Latin atau disingkat dengan RBSL. Rancangan bujur sangkar Latin atau RBSL merupakan rancangan percobaan yang desainnya berbentuk bujur sangkar dan perlakuannya menggunakan simbol-simbol huruf Latin, misalnya A, B, C, D, E, dan lain-lain. Rancangan bujur sangkar Latin atau RBSL digunakan apabila percobaan membutuhkan penanganan yang lebih kompleks. Artinya, kondisi keheterogenan atau tidak sama, unit-unit percobaan tidak bisa lagi dikendalikan hanya dengan pengelompokan satu sisi keragaman saja, karena RBSL mampu mengendalikan komponen keragaman unit-unit percobaan dari dua arah, yaitu arah baris dan arah kolom. Selanjutnya, keuntungan dari penggunaan RBSL yaitu mengurangi keragaman galat dari dua arah. Yang kedua, analisisnya lebih mudah. Ketiga, memperbanyak kesimpulan dari perlakuan baris serta kolom. Beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam penerapan RBSL sebagai berikut. Yang pertama, harus sama jumlah perlakuan dan jumlah ulangan. Hal ini menyebabkan penggunaan RBSL tidak efektif apabila perlakuannya dalam jumlah besar. Kedua, jumlah perlakuan yang terlalu kecil menyebabkan galat percobaan besar. Secara umum, jumlah perlakuan pada RBSL antara 4 sampai 8 perlakuan. Yang ketiga, perlakuan hanya sekali pada baris dan pada setiap laju atau kolom. Penerapan penggunaan RBSL atau rancangan bujur sangkar Latin dapat dipahami melalui beberapa hal sebagai berikut. Desainnya berbentuk bujur sangkar dan perlakuannya di simbol huruf Latin kapital, misalnya A, B, C, dan D. Seperti terlihat pada tabel di mana B, A, D, C merupakan baris, sedangkan B, C, D, dan A merupakan kolom. Begitupun seterusnya. Beberapa contoh desain RBSL seperti yang terlihat pada tabel di mana 3x3 yaitu 3 perlakuan dari 3 kolom. Begitupun berikutnya 7x7 di mana 7 perlakuan dan 7 kolom. Selanjutnya kita ke contoh soal. Soalnya di mana seorang peneliti ingin mengetahui keefektifan mesin filet otomatis A, B, C, dan D terhadap produksi filet tuna. Produksi dipengaruhi oleh adanya operator dan hari kerja yang berlainan. Peneliti memutuskan membuat desain dengan 4 operator sebagai kolom dan 4 hari kerja sebagai baris. Kemudian dari kasus tersebut, peneliti membuat tabel yang dimana dalam baris pertama, kedua, dan ketiga dan keempat merupakan hari kerja, dan kolom 1, kolom 2, kolom 3, dan kolom 4 merupakan kolom 1, kolom 2, kolom 3, dan kolom 4 merupakan hasil produksi filet tuna. Hasil produksi filet tuna per tonnya 1,64 di kolom pertama baris pertama, 1,210 kolom kedua di baris pertama, dan seterusnya. Selanjutnya adalah jumlah hasil produk filet tuna per tonnya, di mana hasilnya dari baris 1, 2, dan 3, dan 4, dan kolom, dan sigma totalnya 21365 per ton hasil filet ikan tuna. Selanjutnya adalah membuat
atau menyederhanakan perlakuan dengan membuat ringkasan sebagai berikut. Yang pertama, perlakuannya adalah A, B, dan C. Kita ketahui bahwa A, B, C, dan C merupakan alat filet produksi ikan tuna. Setelah itu kita hitung faktor koreksi jika baris, kolom, dan perlakuan. FK sama dengan 21.365 dipangkat 2 dibagi 16 sama dengan 28.529. JK baris atau JKB 5.620 dan seterusnya dikurang FK dibagi 4 sama dengan 0,30. JK kolom atau JKK 6.520 pangkat 2 dan seterusnya dikurang FK dibagi 4. Hasilnya 0,827. Selanjutnya adalah jumlah kuadrat kolom. Hasilnya adalah 0,827. Selanjutnya jumlah kuadrat perlakuan, hasilnya 0,427. Selanjutnya jumlah kuadrat total. Jumlah kuadrat total di sini dikuadratkan dikurang FK. Hasilnya 1,414. Dan yang terakhir jumlah kuadrat galat, di mana rumusnya JKP ditambah JKT ditambah JKP ditambah JKK sama dengan 0,030 ditambah 1414 ditambah 0,427 ditambah 0,827 sama dengan hasilnya 0,022. Setelah kita hitung semuanya, selanjutnya kita masukkan ke dalam tabel analisis sidik keragam, di mana di sumber keragaman ada baris, kolom, perlakuan, dan galat. Di mana di derajat bebas dan jumlah kuadrat serta kuadrat tengah kita sudah simpan semua hasilnya di sini. Lalu terakhir adalah kesimpulan, di mana kita lihat bahwa F hitung sumber keragaman baris lebih kecil dari F tabel sumber keragaman baris, di mana 0,46 lebih kecil dari 4,76. Dan F hitung sumber keragaman kolom lebih besar dari F tabel sumber keragaman kolom, di mana 12,56 lebih kecil dari 4,76. F hitung sumber keragaman perlakuan lebih besar dari F tabel sumber keragaman perlakuan, di mana 6,46 lebih besar dari 4,76.